Biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana.
inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. Saat ini kita akan menyaksikan tayangan Warta Jemaat pada minggu ini.
Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sepanjang minggu ini telah banyak anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Hari-hari tak mudah telah kita lalui, hingga berjumpa tantangan baru setiap harinya. Setiap kesempatan, marilah kita lihat sebagai ajakan untuk mendekat kepada Tuhan, menghampiri Allah yang Maha Mulia di tempat kudus-Nya. Syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Aku akan sujud menghadap ke bait kudus dan memuji Tuhan, agunglah nama-Mu. Karena kasih-Mu juga karena setia-Mu, karena janji-Mu melebihi semesta. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau kan menjawab aku. Bahkan Kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Raja-raja bumi pun bersyukur padamu karena mendengar janji dari mulut-Mu. Dinyanyikannya tentang jalan-jalan-Mu, karena besar kemuliaan-Mu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun Dia tetap mau melihat yang hina. Tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Saat ku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku tetap. Dari musuhku Kau bebaskan diriku, tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan Kau tinggalkan karya-Mu, jangan tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia Tuhan Yesus beserta saudara. Tuhan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kisah Yesus memanggil murid-muridnya adalah panggilan untuk kita. Seperti ia mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus menjadi penjala manusia. Kita pun dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Lukas 5 ayat yang ke-11 menceritakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ia tidak hanya mengajak kita untuk menyimak suaranya, tetapi juga dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dalam keseharian kita. Apakah kita telah mendengar suara Tuhan yang dengan lembut memanggil kita? Jemaat Tuhan, rasanya respon kita akan seperti Petrus yang merasa tak layak mendekat dengan Tuhan. Tetapi ia masih menantikan kita menyediakan diri dan hati untuk setia mengikutinya. Karena itu saat ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memeriksa diri apakah kita telah setia mengikuti jalan panggilannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh orang-orang yang mendapat kasih karunia yang besar. Kami orang-orang berdosa, tidak hanya Engkau tebus dan ampuni, tetapi Engkau pun memanggil kami untuk menjadi rekan-Mu, untuk menyatakan kehendak-Mu di dunia ini. Tetapi kami belum seutuhnya memenuhi panggilan-Mu itu.
Kami masih teramat sering dikuasai kehendak untuk melakukan kehendak diri sendiri dibandingkan mengerjakan kehendak-Mu. Kami masih lebih mengasihi diri sendiri dibandingkan mengasihi sesama kami. Kami masih lebih suka dihibur dan ditolong dibandingkan menghibur dan menolong. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami merasakan kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk setia mendengar panggilan-Mu dan setia di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Umat Tuhan, sekalipun kita orang berdosa, tetapi karena kasih-Nya, Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan kehidupan lama dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 9-10 berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga dalam Yesus Kristus, sungguh tidak terselami kasih-Mu yang mengangkat dan yang menopang kami manusia yang berdosa. Kau jadikan anak-anak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mau terus belajar, mengaca pada firman-Mu yang kudus ini, agar seluruh hidup kami yang Engkau rencanakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerinduan-kerinduan kami. Biarlah firman Tuhan mengingatkan, menguatkan, menegur dan menghibur kami. Supaya kami tetap ada di dalam jalan kebenaran dan hidup dalam Yesus Kristus. Sehingga tidak sia-sialah hidup ini Kau karuniakan kepada kami semua anak-anak-Mu menjadi berkat bagi kehidupan manusia dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mau serahkan kehendak firman-Mu Tuhan ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan
menurut Injil Tuhan kita Yesus Kristus, Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada satu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini dipanggil jangan menolak.
Saya teringat akan seorang anggota jemaat dulu. Ketika menyanyikan pujian kidung jemaat 375 di ibadah dengan judul Saya Mau Ikut Yesus. Dia menyanyikan penuh dengan penghayatan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kemudian dia menyanyikan, meskipun saya dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kata menderita dan susah tidak dilafalkan pada nyanyiannya. Alasan anggota jemaat itu tidak mau menyanyi atau melantunkan yang merupakan harapannya, yaitu susah dan menderita. Karena baginya ikut Yesus tidak mau menanggung resiko susah dan menderita. Disadari atau tidak, saudara-saudara, kita pun sering menghendaki dan merindukan sebagai orang percaya, terlepas dari kesusahan dan penderitaan. Hal ini terbukti dari sikap iman kita yang lebih baik mendengar, yang lebih baik menjadi penonton tanpa harus terlibat langsung dalam pelayanan, dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Dan itu membuktikan bukan kita mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari kita. Meskipun begitu, kita harus ingat bahwa Tuhan mencari orang yang siap dibentuknya, yang diberi tanggung jawab melakukan tugas yang mulia baginya. Seperti yang kita baca dalam Injil Lukas tadi, pasal yang kelima ayat 1-11. Saudara-saudara, di mana memang Tuhan Yesus sebelumnya telah memilih Simon Petrus. Ketika pertama kali bertemu saat Yesus menyembuhkan ibu mertuanya di pasal sebelumnya, Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 41. Saudara-saudara, tentunya Yesus lebih mengenal siapa Simon Petrus daripada Simon Petrus sendiri mengenal dirinya. Karena Tuhan yang menciptakan juga manusia dan Tuhan tahu sedalam-dalamnya hatinya. Justru Yesus memanggil Simon Petrus agar ia tidak tenggelam dalam keadaannya sendiri. Seperti yang diakuinya di dalam ayat yang ke-8b. Karena aku ini orang berdosa. Yesus memanggil Petrus agar ia dapat menerima anugerah keselamatan dan tidak tenggelam dalam kuasa dosa yang membinasakan. Karena itu Petrus dipilih sebagai murid Yesus yang berperan besar dalam pemberitaan Injil. Sebagai orang besar bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah.
tapi orang yang lebih besar dari kesalahan yang ia buat. Dengan kata lain, Petrus adalah orang yang mau menerima dirinya dengan pemikiran yang terbuka, mau membentuk dan rela tunduk, takluk kepada Yesus, sumber kehidupan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita dapat menghancurkan masa kini yang sempurna dengan mengkhawatirkan masa depan. Kita akan terus bersikap negatif bila kita terus berfokus pada kegagalan di masa lalu dan masalah-masalah yang kita hadapi di hari ini, serta kecemasan-kecemasan akan apa yang akan terjadi di hari esok. Sikap negatif seperti ini tidak hanya memperpendek umur, waktu jadi sia-sia, terkungkung dalam hal yang negatif-negatif terus, tapi juga akan membuat hidup kita terasa seakan-akan lama dalam penderitaan yang tidak tertahankan. Mengapa? Karena kita terlalu berkonsentrasi pada hal-hal yang buruk. Saudara-saudara, hal yang menentukan kita dapat bangkit bukan pada apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita menangani, bersikap dengan apa yang terjadi pada kita. Besi yang paling kuat adalah besi yang telah ditempa oleh api yang paling panas. Apabila kita sudah melewati dan menyelesaikan satu masalah, kita akan bertambah kuat dalam menghadapi masalah berikutnya. Karena di dalam dunia ini tidak mungkin tidak ada masalah. Selama masih ada di dalam dunia, kita masih terikat dengan daging, persoalan demi persoalan. Tetapi kita menjadi kuat. Saudara-saudara, bukan tanpa rintangan Petrus dalam mengikut Yesus. Setelah ia menjadi penjala dan siap menjadi penjala manusia, rintangannya sampai-sampai hatinya kecut dengan penyangkalan 3 kali hubungannya dengan Yesus. Tetapi kasih Kristus terus tanpa henti bagi Petrus dan juga bagi saudara dan saya yang mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus tetap mengasihi meskipun kita menyukainya atau tidak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jangan tunggu sampai kita merasa ingin mengambil tindakan positif. Istilah sekarangnya, enggak mood, nunggu mood dulu. Ambillah tindakan itu dan kemudian kita akan merasa terus ingin melakukannya. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan telah dikaruniai kuasa, diberkati dan akan menempati kerajaan surga.
Masa sih kita tidak diberi kekuatan? Saudara-saudara, kalau saja Petrus tetap berkeras hati untuk tidak menebar jala yang diminta Yesus, sudah capek. Sudah selesai lagi jalannya dibersihkan. Dan hari sudah siang. Arti kebiasaannya itu malam mencari ikan. Sudah siang, mana ada ikan. Secara nalar tidak mungkin. Jadi kalau saja Petrus berkeras hati tidak mau menebar jala, maka Petrus akan kehilangan momen anugerah mukjizat yang akan membangkitkan rasa syukur. Kesempatan tidak datang 2 kali, kata banyak orang. Karena itu Petrus mengambil momen itu, walaupun mungkin secara manusia dia sudah di luar nalarnya. Tapi dia mau menyerahkan hidupnya, dipimpin, mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Karena itu jika Tuhan memanggil untuk melayani, jika Tuhan memanggil untuk kita melakukan sesuatu yang baik, walaupun kecil, sedikit mungkin bagi pikiran kita, dan tidak mungkin kita bisa lakukan, jangan menolak. Kalau Tuhan memanggil, jangan menolak. Roh Kudus yang ada di dalam kita yang telah dikaruniakan oleh Tuhan itu akan terus memberikan api semangat untuk melakukan demi kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika kita menjawab panggilan Tuhan, maka biarlah kita mengawali hari-hari dengan bersyukur kepada Tuhan. Karena mukjizat dan berkat-Nya selalu baru tiap hari. Maka kita akan merasakan semangat dan kekuatan yang berkobar-kobar di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali satu di dalam doa.
untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan manusia, kami umat-Mu yang percaya datang untuk senantiasa mengingat akan kasih setia-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami sadar betapa besar anugerah kasih-Mu bagi kami. Engkau memanggil kami dan Engkau menghampiri kami. Orang-orang yang seharusnya tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Engkau melayakannya, bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, boleh memiliki waris kerajaan surga. Karena itu ya Tuhan, tidak jemu-jemunya kami bersyukur sambil kami menyadari akan kehidupan kami yang Engkau panggil bukan tanpa maksud. Kami hadir bukan hanya untuk makan, minum, tidur, bangun, dan beraktivitas. Ada rencana Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, sebagaimana murid-Mu Petrus menyerahkan diri kepada tangan kasih setia-Mu, maka biarlah juga kami Tuhan Engkau bentuk di dalam panggilan kasih anugerah Tuhan bagi hidup kami. Dan kami mengambil bagian dalam setiap kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, sebagai warga anak-anak Tuhan GKI Cipinang Indah, dalam kehidupan pelayanan kami, baik yang saat ini dalam pelayanan demi pelayanan, Tuhan berkati, Tuhan mampukan, kuatkan. Biarlah apa yang telah kami serahkan di dalam kehidupan pelayanan ini, Engkau teguhkan terus dan Engkau berkati. Sehingga pelayanan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di tengah-tengah pandemi saat ini yang belum berakhir, Tuhan, kuatkan, mampukan kami, yakinkan kami. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi anak-anak Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena itu ya Tuhan, lindungi, kuatkan, mampukan kami terus dalam kerinduan pelayanan ini yang Tuhan telah tempatkan di ladang-Mu di GKI Cipinang Indah ini. Begitu juga kami yang mungkin masih menunggu bagaimana Tuhan memanggil kami untuk melayani, baik di gereja-Mu GKI Cipinang Indah, dimanapun kami berada. Peranan pelayanan kami yang Tuhan panggil, biarlah kami boleh menjawabnya. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami tahu dan kuat, tetapi karena Engkaulah yang menyuruhnya. Engkau Tuhan Yesus yang memanggil. Maka kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, inilah hidup kami, bentuklah seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus,
Kami juga berdoa untuk pergumulan perluasan lahan dari Gereja Kristen Indonesia Cipinang Indah. Di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang ada, biarlah Tuhan tetap menguatkan kami. Tetap Tuhan punya rencana, sehingga GKI Cipinang Indah menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau berkati perjalanan pergumulan perluasan lahan ini. Kami percaya Tuhan yang hadir untuk memberikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus kami juga berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Dan dalam suasana pandemi ini, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kemampuan. Iman yang terus bertambah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang sakit. Bagai Bapa yang mengasihi anak, ibu yang merawati anak, pasti akan terus memperhatikan anak-anaknya yang sakit. Apalagi Engkau ya Allah Bapa di surga, yang empunya kehidupan ini, yang menciptakan dan yang menganugerahkannya. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu, anak-Mu yang sakit, Tuhan akan balut dengan bilur-bilur-Mu sehingga boleh disembuhkan. Dan kami juga berdoa bagi jemaat dalam keterbatasan aktivitas karena suasana COVID ini, dan Engkau tahu ya Tuhan, kami sudah mulai lagi ibadah di tempat kami masing-masing. Bapa di dalam surga, biarlah tidak menghalangi kami untuk beribadah, mengucap syukur. Karena hambatan-hambatan apapun di dalam kami beribadah, di dalam kami beraktivitas, Tuhan yang akan menyingkirkan, sehingga kami tetap ada di dalam genggaman kasih setia Tuhan. Aktivitas kami boleh berjalan walaupun tertati-tati. Kami percaya Tuhanlah penolong kami. Pengharapan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus kami juga hendak berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Di tengah-tengah pergumulan mengatasi pandemi, di tengah-tengah pergumulan mengatasi segala persoalan-persoalan negeri dan bangsa, Tuhan, Engkau pimpin pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya bahu-membahu menyadari tanpa kasih anugerah Tuhan, hikmat Tuhan, sia-sialah apa yang kami perbuat. Karena itu berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, wakil-wakil rakyat, dan setiap anak-anak Tuhan yang bergumul dan merenungkan serta melaksanakan segala apa yang dapat mengatasi pergumulan-pergumulan saat ini. Sehingga bangsa negara kami percaya Tuhan berkati. Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai. Dan nama Tuhan dimuliakan.
Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan seluruh doa-doa kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita bersyukur untuk panggilan dan ajakan mengikut Tuhan. Karena di dalam panggilan itu kita melihat karya Kristus secara utuh. Marilah kita menyatakan melalui persembahan kita. Mazmur 52 ayatnya yang ke-11 memperlihatkan rasa syukur pemazmur yang mengatakan, "Aku ingin bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi." Saudara-saudara dapat memberikan persembahan saudara melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah dan rekening Panitia Pengembangan GKI Cipinang Indah. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau serat beban, ada damai sejahtera bekal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kalau pada saat ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah, walaupun kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing karena kondisi saat ini. Tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami atas setiap berkat, kasih, dan anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terimalah persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja.
untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi, untuk pelayanan kami di jemaat-Mu GKI Cipinang Indah, juga pelayanan kami untuk sesama kami. Terimalah persembahan kami ini Bapa, karena persembahan ini adalah persembahan yang kami berikan dari hati kami. Kami juga memberikan tubuh kami, waktu kami, tenaga kami persembahkan ke hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, Tuhan sendirilah yang memanggil kita untuk melakukan kehendak-Nya. Lakukanlah yang terbaik untuk menyaksikan nama Tuhan dalam seluruh hidup. Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Dia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Hiduplah dalam kasih karunia dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Jemaat Tuhan, ibadah kita saat ini sudah selesai. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.